Selamat datang di Yogyakarta, kota yang terkenal dengan keindahan budaya, kuliner, dan destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi para wisatawan lokal maupun luar kota. Salah satu kabupaten di Yogyakarta yang pastinya juga memiliki banyak destinasi wisata adalah daerah Bantul, tepatnya di Desa Mangunan, Kecamatan Delingo, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Akhir pekan adalah waktu yang tepat untuk berlibur dan sejenak melupakan kesibukan. Meskipun begitu, terkadang menentukan pilihan destinasi wisata yang pas tidak semudah membalikkan telapak tangan. Nah, kali ini temanku Vika akan mengajak kalian berkeliling ke salah satu destinasi wisata Kabupaten Bantul yang tentunya bisa dijadikan referensi untuk berlibur di akhir pekan. Penasaran gimana keseruannya? Yuk simak kelanjutannya! Hai semuanya, kenalin aku Vika. Sekarang aku ada di Pasar Kaki Langit yang terletak di Desa Mangunan, Kecamatan Delingo, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Yuk ikutin keseruan aku di dalam. Hal unik yang menjadi daya tarik Pasar Kaki Langit adalah adanya penukaran uang dengan koin kayu. Koin tersebut digunakan untuk bertransaksi antara penjual dan pembeli. Koin yang tersedia adalah koin yang berangka 2 bernilai 2.000, angka 5 yang bernilai 5.000, dan 10 yang bernilai 10.000. Kalau koin yang sisa bisa ditukar lagi loh. Pasar Kaki Langit sangat terkenal dengan kuliner tradisionalnya seperti getuk, telepon, midas, dan lemen. Terdapat pula makanan lain yang cocok untuk mengisi perut yang lapar seperti bakmi godok, brongkos, nasi rames, dan lontong opor. Salah satu yang paling menarik perhatian kami adalah soto batok. Soto batok ini bisa kalian dapatkan dengan harga Rp8.000. Sedangkan untuk jenis jajanan lainnya seperti pisang goreng, mides, tahu aci, getuk, klepen, dan lainnya hanya dipatok harga mulai dari Rp2.000. Nah, selain menyajikan nuansa tradisional melalui jajanan pasarnya, Pasar Kaki Langit juga memiliki hiburan kesenian kecuk lesung, yang tentunya siap menemani para pengunjung yang sedang menikmati jajanan mereka. Melihat adanya beberapa hal unik di sini, kami jadi penasaran nih tentang serba-serbi Pasar Kaki Langit. Ini kan pasar semi ini adalah salah satu atau dari 8 konsep yang kami kerjakan. Jadi Kaki Langit ini bekerja ini kami mempunyai 8 konsep. Yang pertama adalah atap langit. Atap langit di dalamnya ada homestay. Yang kedua adalah budaya langit, di dalamnya ada seni dan budaya. Kemudian yang ketiga ini adalah rasa langit, di dalamnya ada pasar kuliner. Kemudian yang keempat ini adalah langit ilalang, di dalamnya ada outbound yang sepenuhnya kami serahkan kepada generasi muda, terutama kepada anak-anak mahasiswa-mahasiswi. Kemudian yang kelima ini adalah langit terjal. Langit terjal ini kami Kaki Langit menyediakan jeep, kurang lebih 50 jeep. Yang ini memang kami sediakan untuk wisatawan yang nginep di homestay, kemudian pagi harinya kepengen ngetrip di objek wisata alam. Gitu. Kemudian yang keenam ini adalah langit hijau. Ini di dalamnya ada kegiatan pertanian dan hutan rakyat. Jadi mungkin Mbak kalau melihat di kawasan ini kok kayak hutan, tapi ini adalah pemukiman, Mbak. Nah, jadi kawasan Kaki Langit ini di kawasan pasar ini kalau kita lihat alam sekitar ini kayaknya hutan gitu. Tapi ini memang sengaja kami bikin hutan rakyat untuk membuat kawasan pasar kawasan desa wisata itu menjadi sejuk. Makanya kami dari pengelola desa wisata kami membuat aturan boleh nebang kayu, nebang 1 tapi harus nanam 2. Nah, yang artinya bagaimana agar nanti hutan rakyat ini tetap bisa lestari, kemudian nanti pengunjung di homestay tetap sejuk, aman, nyaman, dan dia tuh kepengennya kembali lagi. Jadi harapan kami kalau tamu nginep di homestay jangan hanya sekali, tapi bisa 1, 2, 3, 4, 5 kali, gitu nggih. Sekarang yang sangat membantu kami ini terutama adalah para mahasiswa, khususnya di kawasan perguruan tinggi di Yogyakarta. Ini saya merasa sangat terbantu sekali untuk mengembangkan informasi baik di pasar kuliner maupun di desa wisata Kaki Langit, karena setiap hari Sabtu dan malam Minggu ini banyak para mahasiswa yang makrab di kawasan Kaki Langit. Nah, jadi kami merasa terbantu sekali. Jadi nanti misalnya habis makrab, misalnya di homestay Iban misalnya dari UGM misalnya, atau nanti untuk lain waktu, nanti kalau kita makrab di Kaki Langit saja, nanti di homestay Iban misalnya. Karena dia merasa nyaman, aman, kemudian nanti para mahasiswa yang makrab di situ selalu kita pantau ya,
Jangan sampai nanti ada kejadian yang memang tidak kami inginkan yang akhirnya nanti akan membuat para mahasiswa yang pada makrab itu menjadi kurang nyaman gitu. Oke. Kemudian yang terakhir ini adalah langit cerdas. Langit cerdas ini di dalamnya ada kegiatan pembuat miniatur rumah limasan. Jadi nanti misalnya Mbak kepengen tahu, melihat kepengen apa tuh karena rumah limasan, karena di homestay kami ini yang utama adalah kami budayakan rumah limasan. Contohnya seperti yang di atas ini Mbak, ini Homestay Rejo. Ini Homestay Rejo ini adalah salah satu homestay yang pernah masuk juara nasional di tahun 2018. Juara 1 nasional. Wah, keren banget. Kemudian yang mengelola kebetulan anak muda nih. Jadi yang dia setiap hari ngepel, bersih-bersih, nanam-nanam taman di kebun ini adalah anak muda yang sampai sekarang juga belum menikah, masih jomblo. Wah. Kemudian barusan kira-kira 1 tahun dia sudah selesai S2-nya. Dia awal kuliah bangun homestay dan biaya kuliahnya adalah 80% adalah hasil homestay. Nih. Oke. Usut punya usut, ternyata Pasar Kaki Langit sudah berdiri sejak 6 tahun yang lalu loh. Wah, cukup lama ya. Penggunaan koin yang terbuat dari kayu pun ternyata ditunjukkan untuk menyejahterakan para pengrajin kayu yang ada di sekitar Pasar Kaki Langit. Selain wisata kuliner, Pasar Kaki Langit juga memiliki homestay yang dikhususkan untuk para pengunjung yang ingin menginap di Pasar Kaki Langit. Pasar Kaki Langit sendiri hanya dibuka pada hari Sabtu dan Minggu, karena sesuai dengan namanya, Semi, Sabtu Minggu. Meskipun begitu, Pak Sumijan berharap kelak Pasar Kaki Langit dapat dibuka setiap hari. Nah, itu dia suasana nuansa tradisional Pasar Kaki Langit. Untuk kalian yang lagi liburan ke Jogja, nggak perlu bingung lagi untuk memilih destinasi wisata yang pas bersama keluarga dan teman-teman kalian. Jangan lupa untuk mampir ke sini ya. Sampai jumpa!